Halo, perkenalkan namaku Afranida Amalia Zahra dengan NIM 2510604043. Maka nama saya Ania Amelia Ningrum dengan NIM 2510604039. Saya Fani Kurniawati dengan NIM 25106040041. Halo, saya Latifah Nadila Putri dengan NIM 251060445. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian mendengar atau membaca quotes atau kata-kata dari internet atau dari sosial media kalian masing-masing? Dan di kutipan itu ada tuh tulisan ini adalah hadis Nabi atau perkataan-perkataan Nabi. Terus apakah kalian langsung percaya kalau itu adalah perkataan-perkataan Nabi? Tentu tidak kan? Belum kalian mempercayai kalau perkataan-perkataan itu adalah perkataan Nabi, kan kalian harus memastikannya dengan cara mempelajari ilmu untuk hadis atau yang biasa disebut ulumul hadis. Nah, di video kali ini aku bersama teman-temanku akan mereview sebuah buku karya Ahmad Zumarro, yaitu buku ulumul hadis. Kelihatan nggak sih? Nah, buku ini terdiri dari 148 halaman dan menjelaskan banyak sekali, mulai dari sejarah, pembagian-pembagian hadis. Untuk mengetahui isi buku ulumul hadis tadi, dengarkan review dari teman-temanku. Baik, review buku ini dimulai dari isi buku yang sangat lengkap dengan susunan-susunan yang runtut. Di bab-bab awal kita akan menjelaskan atau memahami perbedaan dari hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Di buku ini kita juga akan memahami beberapa unsur yang sangat penting dalam hadis. Yang pertama ada sanad, yaitu perawi. Yang kedua ada matanya, itu isi redaksinya. Dan yang ketiga ada rawi atau orang yang meriwayatkannya. Buku ini juga menjelaskan secara detail tentang pembagian hadis dan pembawaannya, seperti mutawatir dan juga ahad, serta kualitas hadisnya. Apakah itu hadis sahih, hasan, juga doif. Di buku ini juga terdapat bab yang khusus untuk mengupas hadis maudhu atau hadis palsu, serta motivasi yang ada di baliknya. Dalam buku ini terdapat bab yang khusus untuk mengupas hadis maudhu atau hadis palsu serta motivasi yang ada di baliknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari buku ini, yaitu metodologi riset hadis. Bayangkan, para ulama terdahulu mempunyai level setara jurnal ilmiah untuk mengetahui kejujuran para perawi lewat ilmu al-hajar wa at-ta'dil. Di sini dijelaskan bagaimana para kritikus hadis melalui track on record parawi, apakah hafalannya kuat, apakah mereka jujur, dan harus dipastikan bahwa guru dan muridnya pernah bertemu. Proses ini diatur dalam tahammul wa'adah. Dan kalau kamu pengen nyari tahu di kitab asli mana sebuah hadis ini berada, buku ini mengajarkan kita langkah-langkah tahrij hadis. Jadi melalui metode ini para ulama bisa mengetahui kebenaran dan validasi hadis yang bisa digunakan untuk pedoman hidup, dan benar-benar dipastikan bahwa hadis tersebut bisa berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelebihan lain dari buku ini yaitu pembahasannya mudah untuk dipahami. Di bab sejarah ulumul hadis, penulis juga memasukkan periode digitalisasi hadis. Mereka mengenali perangkat modern seperti maktabah syamilah atau ritwa pustaka untuk mencari hadis secepat mungkin. Selanjutnya, di bab penutup, buku ulumul hadis ini juga membahas isu sensitif tentang ingkar sunnah, yaitu sekelompok orang yang menolak hadis. Di sini dipaparkan sejarah kemunculannya lengkap dengan bantahan ilmiah yang logis dalam ulama. Setelah mendengar semua review dari teman-temanku, buku ini
tidak hanya untuk kalangan mahasiswa keagamaan saja, tapi cocok untuk kalangan umum karena buku ini tuh bahasanya mudah dipahami, memberikan kita pengetahuan baru tentang hadis, dan kalian bisa mendapatkan PDF-nya di kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Dadah.